Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yandri Susilo Asriwijoyo dengan NIM 21020091 akan membacakan materi perkembangan seni rupa era Kemelut, Manikebu versus Lekra. Manikebu singkatan dari Manifest Kebudayaan sebenarnya menjadi pengimbang Lekra yang saat itu semakin kuat. Manikebu merupakan kumpulan para seniman, penulis, pemusik, pelukis, dan seterusnya yang memilih seni murni. Seni adalah untuk seni dengan humanisme universal sebagai basisnya. Sidang pengesahan Manikebu berlangsung 24 Agustus 1963, dipimpin oleh Gunawan Muhammad dan Sekretaris Bokor Hutasuhud. Sementara rapat perumusan yang berlangsung sehari sebelum dihadiri 13 seniman, di antaranya H.B. Jasin, Bur Raswanto, dan Soe Hokjin. Kelompok Lekra disingkat dari Lembaga Kebudayaan Rakyat yang menjadi tandingannya. Didirikan jauh lebih dahulu 17 Agustus 1950 atas inisiatif DN Aidit, MS Ashar, AS Darta, dan Joto. Tujuannya memperkuat kedudukan politik partainya, yaitu Partai Komunis Indonesia alias PKI. Seniman Lekra banyak menulis kepahitan hidup rakyat dalam cerpen dan puisi. Para seniman pendukung Lekra percaya bahwa seni itu berkorelasi dengan realisme sosial sehingga karya-karya mereka banyak menggambarkan kehidupan orang kecil, buruh, dan petani. Dengan platform sosial ini, seniman Lekra banyak menulis kepahitan hidup rakyat dan cerpen dan puisi. Di antara seniman Lekra terdapat nama Pramodya Ananta Toer dan Agam Wispi. Manikebu sempat dilarang oleh pemerintah Orde Lama karena dianggap menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Buku-buku karangan para penulis Manikebu juga dilarang beredar. Namun setelah pemerintah berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, 9 judul buku yang total mencapai 31.897 eksemplar diedarkan kembali oleh PN Balai Pustaka. Sebaliknya, PKI dan organisasi afiliasinya dinyatakan sebagai partai terlarang. Banyak penulis Lekra dipenjarakan dan buku-bukunya dibekukan dari peredaran. Total yang dilarang beredar pada 1966 ada 16 judul buku, terdiri dari 8.148 eksemplar karya anggota Lekra ataupun organisasi lain di bawah PKI. Seniman Lekra besar dan terhapus dari sejarahnya sendiri. Dikutip dari buku Historical Dictionary of Indonesian tulisan Robert Krim dan Audrey Kahin, Lekra didirikan atas inisiatif anggota yang aktif di Partai Komunis Indonesia atau PKI pada 17 Agustus 1950, namun Lekra sama sekali terpisah dari partai tersebut. Setelah resmi dibentuk AS Dharma yang didaulat sebagai sekretaris jenderal pertama, kemudian menerbitkan pengantar atau mukadimah yang berisi visi dan misi Lekra demi merangkul anak muda dan seniman Indonesia. Dalam mukadimah pertama disebarkan oleh Bakri Siregar di Medan, Lekra meminta anak muda dan para seniman Indonesia untuk bergabung dan mewujudkan Republik Indonesia yang demokratis. 6 tahun kemudian, mukadimah kedua disiarkan. Lekra semakin
mendesak agar para seniman Indonesia turun tangan dan merapatkan barisan dengan masyarakat Indonesia. Mukadimah pertama dan kedua mampu mengokohkan keberadaan Lekra hingga organisasi seniman ini mengadakan konferensi nasional pertama yang dihadiri oleh Presiden Indonesia Soekarno di Surakarta pada 1959. Pertentangan dengan Manikebo merasa didukung oleh sang proklamator. Gerakan Lekra semakin mengakar. Tahun 1962, Lekra mulai dianggap memimpin propaganda gerakan rakyat. Hingga tahun 1963, Lekra mengklaim telah memiliki 100.000 anggota di 200 cabang di seluruh Indonesia. Para anggota organisasi ini pun mulai bertentangan dengan para seniman yang tidak sepaham dengan Lekra, seperti H.B. Jassin dan Taufik Ismail. Mereka bertentang dengan teror-teror. Lekra lalu membuka petisi Manifest Kebudayaan pada 24 Agustus 1963 yang mengusung konsep kebudayaan humanisme universal. Manifest Kebudayaan diprakarsai oleh H.B. Jassin, Trisno Soemardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasuhud, Gunawan, dan lain-lainnya. Kami, para seniman dan cendekiawan Indonesia, dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengimbangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia. Di tengah masyarakat bangsa-bangsa, Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Jakarta, 17 Agustus 1963. Bunyi Manifest Kebudayaan yang ditetapkan. Gerakan 30 September akhirnya membuat Soekarno turun tangan dan melarang perkembangan Lekra di Indonesia. Terhapus dari sejarah jauh di luar tuduhan propaganda dan pertentangan dengan manifesto kebudayaan. Gerakan Lekra melahirkan banyak seniman yang punya karya tidak sembarangan. Lekra menyumbang sejarah dalam dunia seni rupa Indonesia. Beberapa nama yang terpandang ialah Pramoedya Ananta Toer, penulis; Baktiar Siagian, sutradara film; Joko Peki, pelukis; dan Amrus Natalsia, pematung. Baktiar Siagian bahkan pernah mendapat Piala Festival Indonesia sebagai sutradara terbaik pada 1960. Dihapus dari sejarah bukan hanya dilupakan, namun juga dihilangkan identitasnya. Dikisahkan Amir seperti nasib patung kayu milik Amrus yang diberi tajuk Keluarga Tandus. Di senja patung yang berada di Akademi Sosial Al-Ikram, Jakarta itu dibakar masyarakat yang tidak senang pada 1965. Alasannya cukup sepele. Pematungannya adalah anggota Lekra dan patungnya ditempatkan di gedung milik PKI. Padahal Amrus termasuk salah satu pematung terbaik menurut sejarawan seni Claire Holt. Konsep kesenian realisme sosial yang dijunjung para seniman Lekra, mereka berjuang menyuarakan kegelisahan sosial yang terjadi saat itu melalui goresan tinta hingga kuas. Mereka hanya berusaha membangun sebuah kesadaran sosial bahwa
kapitalisme itu juga memiliki sisi buruk. Kecaman dan konflik dilancarkan secara masif kepada sastrawan agar searah dengan apa yang diharapkan oleh Lekra. Bisa dikatakan getakan itu berhasil untuk menakut-nakuti para sastrawan agar masuk dalam lingkar perpolitikan Lekra. Puncak pertahanan konsep tersebut dikokohkan dengan deklarasi Manifest Kebudayaan Manikebu pada 17 Agustus 1963 sebagai kesenian mereka, humanisme universal dan seni untuk seni. Munculnya Manikebu dapat sambutan hangat dari sastrawan yang kontra komunis. Mereka berlomba-lomba mendukung Manikebu dan masuk ke dalamnya. Manikebu tidak setuju dengan slogan politik adalah panglima dan realisme sosialis, sebab di sana ada proses distorsi makna rakyat. Lekra mengatasnamakan rakyat dalam membabat para seniman yang tidak sepaham dengannya. Para tokoh Manikebu mengadakan konferensi yang dinamakan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI) pada Mei 1964 di Jakarta dan menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang se-Indonesia (PKPI). Namun organisasi tersebut tidak sempat berkegiatan karena pada 8 Mei 1964 Presiden Soekarno melarangnya. Pelarangan tersebut menguntungkan pihak Lekra dan momentum yang tepat untuk menjatuhkan Manikebu. Tokoh-tokoh Manikebu diantaranya ialah Habib Yasin, Gunawan Muhammad, Taufik, A.G. Ismail, A. Bastari, Asnin, Arif Budiman, Trisno, Sumarjo, Wiratmo, Soekito, DS, Moel, Janto, Ras, Siregar, Bur, Raswanto, Binsar, Sitompul, Gerson, Poel, dan lain-lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.